Kita sekarang sudah masuk di modul 6.2, yaitu tentang sentralisasi dan desentralisasi. Sebelum kita membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi, ada dua hal di dalam penyusunan organisasi yang harus diketahui. Yang pertama adalah rentang kendali. Rentang kendali namanya aja rentang, berarti artinya ada berapa banyak bawahan atau karyawan yang ada atau dikendalikan oleh satu manajer. Jadi misalnya saya adalah manajer di PT ABC dan saya membawahi 10 pegawai, maka rentang kendali saya adalah 10 pegawai itu. Nah, rentang kendali dibagi menjadi dua. Rentang kendali luas, artinya semakin banyak jumlah pegawai yang ada di bawah satu manajer, semakin luas kendalinya. Dan rentang kendali sempit, jika semakin sedikit pegawai yang ada di bawah satu manajer. Berikutnya adalah ukuran organisasi. Ukuran organisasi bukan bicara mengenai ukuran seberapa besar organisasi, tapi lebih ke arah ada berapa banyak lapisan atau tingkatan manajerial dalam organisasi. Jadi biasanya mulai dari direksi, kemudian dewan direksi, kemudian wakil direksi, kemudian manajer utama, kemudian wakil manajer utama. Jadi lapisannya semakin banyak dalam suatu organisasi, dikatakan organisasi itu semakin tinggi atau tall organization. Tall organization artinya banyak lapisan yang ada di dalam suatu organisasi. Sedangkan organisasi datar, kalau misalnya ya hanya dari usaha perseorangan satu pengelola dengan banyak pegawai di bawahnya. Itu adalah organisasi datar, hanya ada dua lapisan. Mengapa kita membahas tentang dua hal itu? Karena itu merupakan penentu apakah suatu organisasi masuk ke arah sentralisasi atau desentralisasi. Dari namanya aja sentralisasi. Sentralisasi artinya keputusannya diambil secara terpusat. Siapa yang mengambil? Manajemen puncak. Artinya apa? Pegawai yang ada di lapisan bawah tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Mereka hanya menjalankan arahan dari manajemen puncak. Ciri utama dari sentralisasi ini adalah rentang kendalinya luas, artinya satu manajer ada banyak bawahannya dengan perusahaan yang sebaiknya dalam keadaan stabil. Dan perusahaan ini juga sudah harus memiliki rantai komando serta prosedur yang jelas supaya mudah diarahkan oleh manajemen puncaknya. Jadi sentralisasi juga ke arah organisasi datar yang hanya membutuhkan sedikit tingkatan manajerial. Jadi ciri dari sentralisasi yang pertama adalah rentang kendalinya luas, organisasinya datar, keputusan diambil secara terpusat, serta perusahaan dalam keadaan stabil. Lawan dari sentralisasi adalah desentralisasi. Desentralisasi artinya penyebaran pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang lapisan agak di bawah boleh mengambil keputusan, tidak harus menunggu arahan dari manajer puncak. Maka dari itu biasanya desentralisasi dicirikan dari rentang organisasinya sempit sehingga organisasinya juga tinggi dengan banyak lapisan. Biasanya struktur desentralisasi ini banyak ke arah perusahaan baru. Jadi setiap pegawai masih dibebaskan untuk mengambil keputusan untuk berinisiatif atas pekerjaannya masing-masing. Dan organisasi jenis ini juga cocok diterapkan yang berinteraksi tinggi antara manajer dan karyawan sehingga tidak ada sekat antara atasan dengan bawahan. Itu adalah tentang sentralisasi dan desentralisasi.